Allahumma salli wa sallim wa ala ali. Milih mana? Punya Rasulullah tapi tidak punya negara. Punya negara tapi nggak punya Rasulullah. Kalau disuruh milih begini, kira-kira milih mana? Nah, jadi kalau gitu, yang harus nomor satu di sini adalah Allah dan Rasulullah. Soal negara ya silahkan, mau SBY monggo, JK Wiranto monggo, nggak ada masalah. Wong itu nggak terlalu penting-penting amat. Ya? Yang penting, apapun yang terjadi di muka bumi, apapun yang terjadi di dunia, apapun yang terjadi pada kehidupan kita, yang terpenting adalah kita tidak dimarahi oleh Allah, kita tidak ditinggalkan oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri mengatakan, illam takun alayya ghadabun fala ubali. Kita mau bayar utang nggak bisa-bisa sampai mati, kita mau dimasukin penjara, kita mau dihancurkan, kita mau apa saja tidak masalah, asalkan Allah tidak marah kepada kita. Rasulullah memberi pelajaran itu ketika menjelang perang Badar. Dihafalkan semuanya, illam takun alayya ghadabun fala ubali. Illam takun alayya ghadabun fala ubali. Asalkan engkau tidak marah kepadaku ya Allah, maka apapun yang terjadi pada hidupku aku tidak peduli. Tapi justru karena itu maka Rasulullah menjadi menang, menjadi dapat rezeki banyak, menjadi mendapatkan pertolongan yang banyak dari Allah. Jadi jangan takut kehilangan dunia, karena kalau engkau sudah menyatakan siap kehilangan dunia di depan Allah, maka justru Allah akan memberimu dunia yang lebih besar, yang lebih melimpah. Percaya ya? Itu cara berpikirnya Allah seperti itu, hatinya Allah itu seperti itu. Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya ucapkan assalamualaikum, berarti saya sudah berjanji nanti bahwa saya tidak akan melakukan apapun seumur hidup yang menyengsarakan Anda. Karena saya sudah akan mengatakan assalamualaikum. Jadi pokoknya apapun yang saya omongkan, yang saya lakukan, apa saya jadi orang biasa, apa saya jadi ketua RW, apa saya jadi Pak Lurah, apa saya jadi camat, pokoknya kalau sudah bilang assalamualaikum berarti saya mengikat diri pada janji tidak akan melakukan dan mengatakan apapun yang membuat orang lain tidak selamat. Itulah sebabnya kita ucapkan assalamualaikum. Itu berarti mengajak bersama-sama, ayo bareng-bareng saya assalamualaikum, bapak-bapak, ibu-ibu, waalaikumsalam, berarti sudah kawin, janji keselamatannya. Maka dengan perkawinan antara salam satu dengan orang yang lain, terjadilah perundingan, rembuk, rapat desa, rapat kabinet, ya, rapat kementerian dan seterusnya untuk mengolah assalamualaikum di antara kita, baiknya bagaimana, KPK harus bagaimana, korupsi harus bagaimana, pertanian harus bagaimana, kampung ini harus bagaimana, jalanan macet harus bagaimana. Kita runding bersama supaya rahmat Allah warahmatullahi menjadi wabarakatuh. Supaya rahmat ini kita olah, kita kelola dengan perjanjian dan polisi-polisi menjadi barokah. Yang terjadi di Indonesia selama ini masih belum utuh warahmatullahi wabarakatuh, masih warahmatullahi wa'adzabu, warahmatullahi wa tsunami, warahmatullahi wa gempa Jogja, warahmatullahi wa korupsi banyak sekali, warahmatullahi macam-macam pertengkaran-pertengkaran. Dan saya mohon di antara teman-teman sekampung di sini betul-betul terjadi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi dengan sholawatan awal tadi, pokoknya sampean berarti sudah sama Rasulullah nih sekarang nih. Jadi Allah nggak gampang-gampang kasih celaka. Sampean salah kayak apapun bisa-bisa malah dimaafkan sama Allah karena Anda semua dekat sama Rasulullah. Karena yang bisa kita andalkan di hadapan Allah kan cuma Rasulullah. Kalau kita ngutus orang ke Allah kan, masa Pak RW kita utus ke sana? Masa saya? Tidak ada yang bisa diandalkan. SBY tidak bisa diandalkan, apalagi Yusuf Kala.
Nggak bisa diandalkan. Yang bisa diandalkan untuk mewakili kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah gunanya berselawat, supaya Allah mengabulkan doa kita, Allah juga cinta sama kita, dan Allah mudah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Gitu ya. Maka saya ucapkan nanti menjawabnya yang mendasar dalam hati, supaya Allah menikahkan kita dunia dan akhirat. Ya, nikahnya bukan seperti nikah laki dan perempuan, tapi pernikahan yang disebut dalam Al-Quran liqa'un azim, perjumpaan yang mendasar, yang agung. Di dalamnya terdapat mitsaqun ghalidhun atau mitsaqun ghalidho. Di dalam pernikahan atau pertemuan itu terdapat ikatan yang mendasar, ikatan nilai-nilai yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun saja. Apapun yang terjadi, aku tetap saudaramu dan setia kepadamu. Supaya tidak terjadi seperti di Indonesia, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Tidak hafal Bapak? Allah memperingatkan, kelihatannya mereka sama-sama memberantas korupsi. Ya kejaksaan, ya kehakiman, ya KPK, ya kepolisian, tapi sebenarnya dalam hati mereka terpecah belah dan mereka saling mengincar satu sama lain. Siapa yang menjadi ancaman segera kita tangkap. Dan begitu. Jadi semua itu tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kelihatannya bersatu padu, tapi sebenarnya hatinya saling mengincar untuk mencelakakan satu sama lain. Itulah SBK dan SBY dan JK, kelihatannya bersama-sama, padahal sesungguhnya mereka saling mengincar untuk menjegal satu sama lain. Ya, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada beliau berdua. Kita bukan nyukurin mereka, kita ini cinta sama Pak SBY, cinta sama Pak JK, cinta kepada siapa saja. Tidak mungkin kita boleh tidak cinta kepada hamba-hamba Allah, gitu ya. Nah, cara mencintai yang baik adalah ngomong apa adanya. Kalau baik kita sebut baik, kalau jelek kita sebut jelek, kalau harus dikritik kita kritik. Itulah cinta yang sejati, itulah cinta yang jujur. Kita tidak boleh mencelakakan orang lain dengan asal Bapak senang. Kan gitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Siap ya, assalamualaikum ya. Saya ingin 2 kali assalam, yang satu dengan ketegasan, yang 2 dengan keindahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini